Halo, perkenalkan nama saya Krismus Jevin, NPM 25201228. Saya dari kelas keperawatan 2025H. Pada video kali ini, saya akan membahas berkaitan dengan analisis nilai-nilai Pancasila pada isu sosial. Isu sosial yang saya bahas pada video kali ini adalah stunting. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah Pancasila. Indonesia masih di titik ambang kronis untuk kasus stunting. Kasus ini biasanya bukan karena genetik, melainkan kurangnya gizi yang diberikan kepada anak. Saudara, seorang bocah berusia 7 tahun di Probolinggo, Jawa Timur terbaring lemah karena menderita gizi buruk dan juga stunting. Jangankan untuk berobat, untuk makan sehari-hari saja, keluarga dari anak yatim piatu ini kesulitan. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan tahun 2022, 1 dari 5 bayi yang lahir di Indonesia terkena stunting. Ini adalah sebagian dari penyebabnya. Makanan ringan dan minuman manis dijual di banyak warung, dan anak-anak menyukainya. Namun para orang tua tampaknya kurang begitu mengerti bahwa makanan seperti ini tidak mengandung protein yang cukup untuk mendukung masa tumbuh kembang anak. Stunting merupakan isu sosial karena dampaknya yang bersifat fundamental dan jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Stunting bukan sekedar masalah tinggi badan anak yang lebih pendek dari standar usianya. Ini adalah manifestasi fisik dari krisis gizi kronis yang merusak perkembangan otak secara permanen, terutama pada periode krusial 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Prevalensi nasional stunting pada tahun 2004 tercatat 19,8%. Angka ini turun dari 21,5% pada tahun 2023. Meski menurun, penyebaran stunting tidak merata. Di beberapa provinsi masih sangat tinggi, misalnya di Nusa Tenggara Timur, mencapai kurang dari 37%. Dengan demikian, stunting adalah ancaman senyap yang berpotensi melumpuhkan daya saing bangsa dan melenggangkan lingkaran kemiskinan antar generasi. Mengatasinya bukan hanya tugas pemerintah, melainkan panggilan moral dan tanggung jawab kebangsaan bagi setiap warga negara. Dampak dari stunting bersifat multidimensional. Bagi individu, ia menyebabkan penurunan kemampuan kognitif, kualitas belajar, dan produktivitas yang rendah saat dewasa. Bagi negara, stunting menciptakan generasi yang tidak kompetitif, meningkatkan beban biaya kesehatan, dan menghambat tercapainya bonus demografi serta visi Indonesia Emas 2045. Analisis nilai-nilai Pancasila yang relevan. Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup bangsa menyediakan kerangka nilai yang komprehensif untuk memahami dan mengatasi stunting. Yang pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai relevan, pengakuan hak asasi dan martabat manusia. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Stunting secara langsung merampas hak fundamental ini. Menangani stunting adalah tindakan untuk menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan, memastikan setiap anak diperlakukan secara adil dan beradab dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mencapai potensi sepenuhnya. Yang berikutnya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai relevannya, kesetaraan kesempatan, dan keadilan distributif. Sila ini adalah jantung dari upaya pengentasan stunting. Stunting adalah wajah paling nyata dari ketidakadilan sosial, di mana kondisi ekonomi dan sosial keluarga menentukan nasib seorang anak. Negara dan masyarakat wajib hadir untuk memastikan keadilan distributif, yaitu pemerataan akses terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, edukasi, dan sanitasi layak bagi seluruh rakyat, terutama kelompok rentan. Yang berikutnya adalah refleksi dan aksi nyata sebagai implementasi Pancasila. Yang pertama, refleksi diri. Setelah memahami betapa kompleks dan berbahayanya isu stunting, refleksi yang muncul adalah bahwa stunting bukanlah masalah mereka, keluarga miskin atau pemerintah saja, tetapi masalah kita bersama sebagai seluruh bangsa,
Diam saat mengetahui ada anak di sekitar kita yang berisiko stunting adalah bentuk pengabdian terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pancasila memanggil kita untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi agen perubahan sekecil apapun peran yang kita ambil. Setiap tindakan, kepedulian adalah wujud nyata dari pengamalan Pancasila. Aksi nyata yang dapat dilakukan dan aksi nyata yang sudah saya lakukan terhadap stunting. Yang pertama, aksi nyata yang telah saya lakukan, yaitu sebagai relawan digital, yaitu membagikan konten edukasi yang valid dan mudah dipahami tentang stunting melalui media sosial. Yang berikutnya adalah aksi nyata yang dapat dilakukan, yaitu hapus stigma. Jangan menghakimi atau menyalahkan orang tua dari anak stunting, melainkan berikan dukungan moral dan tawarkan bantuan praktis jika memungkinkan. Yang berikutnya adalah praktik pola hidup cukup. Hindari membuang-buang makanan. Kesadaran untuk tidak boros adalah bentuk solidaritas nyata kepada mereka yang berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian dan terima kasih.